Musim baru Liga 1 2025-2026 resmi dimulai. Persib Bandung langsung memulai langkahnya di kandang sendiri. Gelora Bandung Lautan Api menghadapi Semen Padang di laga pembuka. Tapi di balik semangat awal musim ada sejumlah cerita penting yang bikin minggu pertama ini panas dan penuh tanda tanya. Mulai dari kondisi lini serang Persib yang belum maksimal pasca cederanya Raymond Tengki di laga uji coba kontra Western Sydney Wanderers, plus Dimas Drajat yang masih dalam pemulihan cedera kambuhannya. Muncul sebuah pertanyaan besar, apakah Persib akan menambah amunisi baru? Bukan cuma soal pemain dan hasil pertandingan di laga pertama BRI Super League. Ada kabar besar juga nih dari luar lapangan. Allianz disebut sedang intens berkomunikasi untuk menjadi sponsor Persib, yang termasuk ke rencana pengembangan Stadion GBLA dan Sport Tourism. Kita juga akan bahas nih update klasemen BRI Super League. Selain itu, ada kabar kurang enak soal kebijakan larangan supporter tandang ke markas lawan yang masih berlaku di tahun ini. Katanya sih ini buntut dari larangan FIFA pasca insiden akhir musim kemarin di GBLA. Bener tuh sih. Musim baru aja dimulai, tapi drama dan ceritanya sudah mulai terasa. Yuk kita simak beritanya Bobotoh. Sebelum kita bahas beberapa poin highlight tadi, saya mau ucapin selamat dulu nih untuk Alvendra Dewangga yang baru saja melepaskan masa lajangnya beberapa hari yang lalu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Doakan bebarengan Bobotoh. Tapi mau cocokologi dulu nih. Sadar gak sih Bobotoh? Ada beberapa cerita dan drama yang mirip banget sama 2 musim kemarin nih. Pertama, soal cedera pemain di awal musim nih. Tahun lalu tepatnya ya. DDS sempat diragukan kondisinya di awal liga. Yang sekarang Raymond Tengki, ya kan, cedera. Yang kedua, soal pernikahan. 2 musim lalu nih, tepatnya Edo Febriansyah, bek kiri Persib, melepas masa lanjangnya juga. Nah sekarang giliran Dewangga yang juga bisa main sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan juga menikah nih. Pertanyaannya, juara lagi gitu? Waduh, ini mah cocokologi level dewa lah. Alurnya udah mirip tuh. Ya kita tunggu aja nanti gimana endingnya di akhir musim ya. Oke, sebelum bahas laga Persib versus Semen Padang, ada kabar yang bikin rewas. Aslina gini mah, Adam Prisbeck ternyata nggak bisa main di pertandingan pembuka liga. Kenapa? Karena ada sanksi larangan main 1 laga. Itu disebutnya kalau FIFA bilangnya outstanding suspension, yang dia bawa dari klub lamanya Penibun FC saat main di ajang Wales Cup. Udah pasti ini karena pelanggaran saat pertandingan di sana ya. Masa gara-gara jajan cimeng poho mayar atau nyokot gorengan Darmaji gini kan mungkin. Jadi di laga lawan Semen Padang, Teja Paku Alam dipercaya jadi starter dan iya, clean sheet. Keren pisan nih si Uda satu ini nih. Apalagi dia main lawan tim dari tanah kelahirannya. Profesional pisan sih. Menjaga marwah gawang Persib sampai menit akhir. Sekarang kita bahas pertandingannya ya. Persib menyamu Semen Padang di GBLA 9 Agustus sore kemarin. Formasinya masih mirip ya, sama seperti saat melawan Western Sydney Wanderers dengan menggunakan shape 4-2-3-1. Hanya minus Raymond Tengki yang absen karena cedera. Gol pertama lahir dari skema yang mirip banget dengan gol lawan Western Sydney justru. Beckham kirim kipas ke Mark Klok. Tembakan Klok di blok, bola muntah jatuh langsung ke William Barros yang langsung one on one lawan kiper. Dan ya kita tahu ceritanya ya, gol. Dan gol kedua datang di babak kedua setelah masuknya para pelari cepat itu Febri Haryadi dan Sadil Ramdhani. Jadi skemanya adalah Sadil mengirim umpan efek jahe ke Febri, pergerakan Sadil dan Barros memecah pertahanan lawan, dan boom, Febri boy is back everybody. Yeah. Tapi ada satu pemain yang menurut saya tampil luar biasa saat itu, tanpa celah, zero mistake. Dia adalah Frans Putros. Si Eueuh capek, nggak ada satupun pemain Semen Padang yang bisa mengatasi Frans di sisi kiri pertahanan Persib. Duetnya bersama Beckham Putra juga nyetel banget. Iya masih gak nama Beckham Putros gitu namanya. Jadi intinya mereka berdua sukses berhasil mengobrak-ngabrik sisi kanan pertahanan lawan. Tinggal nanti dimatangkan lagi untuk koneksi di lini depan sih sebetulnya. Sekarang kita lanjut, itu tadi pertandingannya ya. Sekarang kita langsung ngintip ya hasil-hasil mengejutkan dari para pesaing Persib di Super League. Ini saya review hasil-hasil yang mengejutkan dari tim-tim yang berhasil menang besar ya di laga pertama yang juga menjadi pesaing Persib di papan atas klasemen sementara. Yang pertama, para mantan Malut United yang sukses permalukan Dewa United dengan skor meyakinkan 1-3. Itu laga tandang loh untuk Malut. Amazing banget sih ini.
Sekali lagi ya, para mantan ini semua berperan penting dalam kemenangan atas Dewa ini. Menunjukkan bahwa mereka semua belum habis, terutama Ciro ya, si hati biru kayak gitu. Lalu yang kedua ada Persija Jakarta yang tampil garang melumat Persita Tangerang dengan skor 4-0 tanpa ampun. Saya nonton pertandingan itu dan luar biasa sih permainan Persija musim ini, ngeri. Para legion asing dengan Brazil connection-nya berhasil menjadi kekuatan yang sempurna sih. Arema Malang pun tidak mau kalah ketinggalan tren menang besar yang tampil dominan dengan skor yang tidak main-main 4-1 atas PSBS Biak. Dan juga yang paling gongnya adalah Dalberto berhasil sebagai pemain pertama yang mencetak hat-trick di musim ini. Dengan demikian, lengkap sudah pertandingan matchday 1 Super League Indonesia dengan adanya 4 tim teratas. Saya sebutkan berurut ya. Di posisi pertama ada Persija Jakarta, di posisi kedua ada Arema FC, posisi ketiga ada Maluku United, dan Persik Bandung ada di posisi keempat. Sepertinya persaingannya ketat ya, seketat para pecelele, penggemar celana legging leopard. Dan di deretan 4 tim papan bawah, di luar dugaan ada ya udah Dewa United, ada Semen Padang, PSBS Biak, dan Persita sebagai juru kunci, tim-tim yang kemarin kalah ya. Selanjutnya, ini ada pembahasan sedikit ya di luar lapangan ya Boboto. Sedikit mengungkit janji manajemen soal teknologi face recognition di musim ini. Ternyata pas saya nyetadion kemarin belum ada tuh. Masih sama kayak musim lalu, pakai penukaran tiket tilang. Dan juga ada soal mempercantik area running track di BLA juga belum ada tanda-tanda pekerjaannya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan anggaran PT PBB sih, balik lagi ya. Karena dua hal ini pasti memerlukan biaya anggaran yang cukup lumayan besar. Belum lagi ya saya mengalami masalah sinyal internet juga di stadion. Jadi kalau misalkan face recognition itu dipaksakan tanpa jaringan yang memadai, nanti bisa kacau sih sebetulnya. Makanya semua kembali lagi ke urusan anggaran sih. Nah inilah kenapa kabar soal Allianz ini jadi menarik. Katanya mereka lagi intens komunikasi buat jadi sponsor Persib sekaligus terlibat mengelola stadion GBLA. Kalau ini terwujud nih, masalah-masalah yang tadi bisa saja teratasi. Jadi stadion bisa jadi lebih nyaman ya. Amin, kita doain bareng-bareng ya. Semoga lancar semuanya. Oke, selanjutnya lagi ya. Banyak banget nih beritanya sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bahas tentang ACL 2 ya, Bobotoh. Dan inget ya, pas saya rekam video ini, itu besoknya akan main lawan Manila Tiger di ACL 2. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih, kalau Persib lolos ACL 2, apakah akan ada tambahan pemain asing? Mengingat regulasi kuota pemain asing Persib masih menyisakan 2 slot lagi. Jawabannya kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena Bojan sendiri sudah mengeluhkan nih kinerja lini serang Persib yang belum memenuhi ekspektasi. Jadi kalau Persib melaju ke fase grup ACL, peluang besar bakal ada amunisi baru untuk di mana ya. Misalkan ya kita kembaliin aja lah ke tim pelatih ya. Apalagi klub yang lolos playoff dan masuk ke fase grup ACL akan langsung mendapatkan dana operasional dari penyelenggara. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya sih nilainya kalau nggak salah 4 miliaran sih kalau dirupiahkan. Dan dana segar ini jelas bisa dimanfaatkan untuk belanja pemain. Jadi kita tunggu aja siapa kira-kira yang akan dilirik tim pelatih. Masih kabar dari ACL 2 ini ada kabar baru lagi nih yang berhembus, katanya Manila Tiger ini tidak terlalu fokus pada hasil ketika mereka berhadapan dengan Persib. Jadi kayak udah melepaskan aja gitu kompetisi ACL ini untuk Persib Bandung. Mengiyak. Tapi ya nggak tahu ya, kalau kata saya masih jangan terlena sama pernyataan atau kabar ini. Mungkin ini untuk memecah konsentrasi Persib dan menganggap ini pertandingan mudah. Nggak taunya Manila Tiger mainnya di luar ekspektasi, bisa jadi loh. Tetap kita harus anggap ini serius sih pertandingannya. Mau mereka tanpa beban, mau mereka serius, itu udah, itu mau urusan mereka lah gitu. Yang katanya mereka hanya mencari pengalaman, tapi jangan percaya gitu aja lah. Bisa jadi ini taktik mereka biar kita menganggap remeh mereka. Pokoknya mah bismillah lah sekalinya. Target Asia kita sikat we. Oh ya, terakhir ini ada yang rada geli nih tentang larangan supporter yang masih belum diizinkan di tahun ini. Menurut Direktur I-League Bapak Ferry, Bapak FP, katanya ini buntut dari perayaan gelar juara Persib di GBLA kemarin, yang mana para bobotoh merayakannya dengan memasuki lapangan, merusak rumput, merusak gawang, serta bench pemain, juga banyaknya flare yang dinyalakan saat itu. Kalau kata saya mah ini kayak lebih sensitif ya jadinya ya. Ini hal sensitif loh dan jadi tendensius ya gitu. Jadi jangan langsung membuat konklusi yang dasar administrasinya itu goib. Maksudnya mana coba
surat resminya yang dari FIFA bahwa memang larangan tersebut karena kejadian yang disampaikan oleh Bapak Ferry Paulus. Coba kalau mengeluarkan pernyataan itu dengan datanya tuh Pak. Jadi kami paham dan tidak akan membias jadi bola panas loh. Emang kadang-kadang saya tahu gitulah. Karena di sepak bola yang membedakan tim biasa dan tim juara adalah kemampuannya untuk mengubah masalah menjadi peluang emas. Kalau kalian suka sama pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like, share, and subscribe. Tulis juga di kolom komentar siapa pemain Persib yang menurut kalian paling on fire di laga pembuka. Dan menurut kalian, amunisi baru kita diisi di sektor mana nih? Yuk diskusi di kolom komentar ya. Gitu aja bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.